wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek semangatnya ya. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin hingga kita semua yang turun dan tumut terhadap ajarannya hingga yaumul kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi, dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan untuk hari ini. Jadi hari ini kita sekaligus menyelenggarakan komunitas belajar ya, dalam komunitas belajar dan diisi dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Riki ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sedikit prakata dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru hebat SDN Marium 1 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, kita bisa kembali berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti beberapa agenda kegiatan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan mengenai saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah menyampaikan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riki yang hari ini akan menyelenggarakan diseminasi budaya positif untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 11. Saya yakin Bapak Ibu guru hari ini sudah sangat rindu dengan materi ini yang sudah beberapa kali kita mengikuti. Mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan yang jadi nge-charge kembali. Karena mungkin walaupun kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan diseminasi, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita lupa karena tidak dilaksanakan, atau mungkin mengingatkan kembali untuk materi-materi yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini kembali mengingatkan kita untuk kembali mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya mungkin untuk Pak Riki, mudah-mudahan segala hal yang harus dilalui di kegiatan CGP bisa berjalan dengan lancar, bisa mengikuti dengan baik, dan bisa menyebarkan ke rekan-rekan semua untuk ikut bergerak bersama, untuk ikut di kegiatan yang yang menambah kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Jadi saya mungkin selaku wakil dari Ibu Kepala mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini.
kita ada lagi kegiatan yang positif untuk pembendaharaan kita mengenai materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Yun yang sudah memberikan sambutan. Silakan yang baru datang bisa menempati tempat yang telah tersedia dan konsumsinya. Silakan. Iya, baik. Untuk selanjutnya supaya tidak buang waktu yang kalau karena waktu sesudah namanya. Nah, kita langsung saja mendengarkan ilmu ya yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Riki. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selalu semangat pagi. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Ini merupakan salah satu tugas untuk pemenuhan pencapaian saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya saya di sini menyampaikan sedikit materi ya Bu, karena kalau jujur saya bukan guru, saya tidak berniat untuk menggurui, tapi di sini saya hanya ingin berbagi materi yang saya pelajari selama melaksanakan pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya saya di sini nanti kedepannya semakin bertambah lagi guru-guru hebat di sini yang berminat untuk menjadi guru penggerak. Nah, agenda kita hari ini tadi pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak Moderator. Kemudian tadi sambutan juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan atau yang mewakilinya. Kemudian kita akan menginjak ke acara pokok, yaitu materi, ya, pemaparan materi, dan nanti ada tanya jawab, dan yang terakhir nanti ada penutup. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ini adalah pertanyaan pemantik kita. Setuju atau tidak sih bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira ketika kita selama mengajar, pernahkah kita memberikan hukuman kepada anak? Nah, mungkin ada yang pernah, atau mungkin ada yang ragu nih memberikan hukuman teh, takut dilabrak sama orang tuanya mungkin, atau takut ada yang didatangi langsung dari Bapak RT, Bapak RW-nya ya. Nanti kita bahas seperti apa sih gitu ya, sebetulnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju gak sih? Setuju ya, biar anak semakin disiplin. Iya. Dan yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul atau tidak? Setuju. Mungkin ada yang setuju, bahkan ada juga yang kurang setuju ya Bu. Ya, karena memang setiap guru itu mempunyai teknik atau mempunyai caranya masing-masing dalam menghargai peserta didiknya ketika mendapatkan sebuah keberhasilan. Baik, kita teruskan ke slide berikutnya. Di sini yang nomor pertama adalah materi-materi yang akan saya sampaikan itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini materi yang akan saya coba sampaikan hari ini. Kalau sempat kita bahas semuanya, kalau tidak ya saya mungkin sepintas-sepintas menyampaikannya. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Pernahkah di sini Bapak Ibu mengontrol murid di dalam kelas? Ya, seperti apa sih kontrol yang dilakukan? Apakah memaksa atau justru mengarahkan anaknya? Ya, banyak mungkin yang bisa kita lakukan. Tidak hanya 1 atau 2 hal saja. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi biasanya untuk poin nomor 2, kalau anaknya baperan, ketika diberi kritik itu dia malah down, semangatnya malah menurun. Pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Ya, sering ya. Kadang-kadang kita memberikan kritik kepada anak biar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Ternyata setelah diberikan kritik dia malah turun semangatnya. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ini sudah jelas. Kalau kita memberikan hal yang bermanfaat dan positif kepada anak-anak kita, maka kelak ke depannya mereka akan tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa dan dapat membangun negara tercinta kita ini. Dan yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau yang ini menurut Bapak Ibu gimana nih? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul apa salah? Ya, mungkin ada yang merasa karena kita sering memaksa, ini betul. Tapi kalau misalkan bagi sebagian orang juga belum tentu memaksa itu adalah hal yang enak untuk bagi orang lain. Nah, di sini ada perubahan paradigma simulasi respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tentunya kontrol ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini stimulus responnya. Kita bisa perhatikan semuanya di sini. Yang pertama, kita dapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tentang dunia. Bisakah kita memaksa orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita? Tidak. Karena setiap orang itu punya pandangannya masing-masing. Lalu seperti apa sih teori kontrol atau pilihannya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang itu punya pandangan. Jadi kita tidak serta-merta harus memaksakan kehendak kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu bagaimana stimulus atau teori kontrol pilihannya? Semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun ada perilaku yang harus kita benahi, di dalamnya itu ada sesuatu yang memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Maukah Bapak Ibu dikontrol oleh orang lain? Terutama ketika mengajar anak, disetir sama orang lain. Ih, kamu harus ini, kamu harus itu. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Enak tidak ketika kita mengajar? Tidak enak. Karena semua orang itu, semua pendidik itu punya caranya masing-masing agar tidak merasa terpaksa dalam menyampaikan materi. Kemudian bagaimana nih teori kontrolnya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak mau disetir, tapi kita harus memahami aturan. Mungkin seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau saya pribadi mengontrol orang lain itu mungkin bukan haknya saya, karena setiap orang juga punya pilihannya masing-masing. Dan teori pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu yang coba selalu saya terapkan dalam diri saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal, contohnya ketika kita membujuk seseorang murid atau seorang peserta didik gagal,
Pernahkah kita memaksa murid tersebut untuk ayolah kamu harus sekolah kok, kasihan orang tua kamu? Pernah seperti itu? Memaksa atau misalkan sok kalau tidak mengerjakan tugas kamu tidak naik kelas. Berarti seperti itu kan memaksa. Pernah seperti itu kita? Kalau saya pribadi jujur pernah ya Bu. Bagaimana nih teori pilihannya? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bagaimana nih, harus seperti apa ya? Cok, biar kamu mau mengerjakan tugas harus seperti apa Bapak gitu kan? Atau seperti apa Ibu biar kamu semangat mengerjakan tugas. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Nah, stimulus kontrol atau pilihan yang bisa kita lakukan adalah model berpikir menang, menang, dan menang. Jujur kalau saya pribadi pernah ketika memimpin atau mengajak anak untuk lomba, saya berpikirnya gitu. Tanamkan dalam diri kamu kalau orang lain bisa menang, coba kamu harus menang, menang, dan menang. Itu yang selalu saya coba tanamkan. Nah, di sini dapat kita saksikan semua di slide terdapat disiplin positif, ada teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, ini seperti ini. Boleh disaksikan atau boleh dibaca oleh Bapak Ibu semua. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Kemudian di sini semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi apa yang dilakukan oleh kita pasti ada tujuannya, dan apa yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada tujuannya. Namun harus kita arahkan. Kemudian model berpikir masing-masing, model berpikir menang, menang, dan menang. Kemudian yang kedua tadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang di sini tadi ada makna disiplin dan lain sebagainya. Oke, kita skip saja, kita langsung ke slide berikutnya. Ini di sini apakah makna disiplin? Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Ditulisnya disciplina atau mungkin dibacanya disiplina. Ada guru bahasa Inggris yang mau mencoba membacakannya? Karena saya bukan guru bahasa Inggris Bu, mohon maaf kalau sama disiplin ya, disiplin yang artinya belajar. Kalau kita belajar pasti kita akan disiplin. Kalau kita belajar disiplin, kedepannya kita akan bisa jauh lebih baik lagi, insya Allah ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Dan yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian yang terakhir di sini, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti memaksa. Kalau di daerah kita, di wilayah kita, disiplin itu bisa dikatakan sebagai aturan. Kalau mengacu pada tulisan yang merah ini, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang suatu tujuan mulia. Berarti disiplin kalau kita kaitkan dengan yang ini, kalau menurut saya sih berarti disiplin itu artinya sebagai aturan. Nah, di sini terdapat gambar dari dimensi profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal ya, di sini judulnya. Ada yang tahu atau ada yang bisa menyanyikan dimensi dari pelajar Pancasila itu apa saja? 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
diharapkan oleh ibu bapak ibu semua, apakah semua dimensi ini bisa tercipta dalam satu orang anak atau tidak? Ya, balik lagi kepada anaknya. Kalau anaknya mempunyai keinginan untuk belajar, maka dia akan memiliki semangat untuk bisa meraih apa yang dia inginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa sih? Nah, yang diterapkan tadi ya, yang telah dinyanyikan oleh bapak ibu semua, yaitu tadi ada bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, di sini teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Tadi pernah kita membaca bahwa hukuman itu dapat meningkatkan motivasi anak. Coba kita lihat di sini. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini motivasi eksternal yang tumbuh dalam diri kita. Motivasi eksternal itu agar kita tidak mendapat hukuman. Apalagi kita sebagai seorang guru mungkin ya tidak ingin dicap bahwa saya datang ke sekolah terlambat karena mengikuti Pak Riki yang selalu kesiangan. Mungkin tidak seperti itu. Justru kita ingin memberikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi eksternal juga. Jadi karena ada dorongan ingin mendapatkan penghargaan yang bagus dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Kira-kira selama ini kalau kita melihat diri kita ini masuk ke dalam teori motivasi yang mana sih? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ayo kita coba jujur-jujuran. Coba yang mana? Pak Kiki mungkin? Masuk ke yang mana Pak Kiki? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? 1 dan 2. Tidak apa-apa ya, kita jujur-jujuran saja. Tapi mudah-mudahan kedepannya setelah kita memiliki motivasi yang ini, kita justru kedepannya menjadi seseorang yang ingin menghargai diri sendiri dan tentunya bisa menjadi suri teladan yang baik bagi peserta didik kita ya. Mudah-mudahan kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Di sini ada tokoh pendidikan kita. Tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu pendapat menurut Ki Hajar Dewantara. Dan jujur, untuk memerintah diri sendiri pun terkadang saya masih ada gitu rasa malas, biarlah nanti saja, dinanti-nanti dulu, itu tidak langsung dilakukan. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mungkin ya yang sedikit nanti akan saya berbagi atau saya akan berbagi sedikit cerita ketika saya memberikan sebuah penghargaan kepada seorang murid dan kedepannya dia seperti apa. Nah, di sini penghargaan menurunkan kualitas. Memang betul. Saya pernah mencoba memberikan penghargaan kepada anak didik saya. Waktu itu anak didik saya masih kelas 2 dan mungkin sekarang dia sudah SMP, entah kelas 1, entah kelas 2, saya lupa lagi. Kebetulan anak yang saya beri penghargaan itu adalah memang anak yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat bagus, baik di sekolahnya ataupun di lingkungan keluarganya. Tapi karena sering mendapatkan penghargaan dari wali kelasnya waktu itu, ya mungkin salah satunya dari saya juga, kualitas pembelajaran dia itu menurun. Motivasi belajar dia ketika tidak diberikan penghargaan dia itu menurun.
jauh sangat drastis sebelum dia mendapatkan penghargaan. Dan ketika saya tanya, Dek, kenapa kamu ini prestasi belajar kamu menurun? Ya Pak, jawabnya gini, ya Pak, karena saya sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi dari ibu bapak guru di sekolah ini. Saya tidak akan sebutkan nama sekolahnya ya, itu biar jadi rahasia sendiri saja. Dan yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan itu betul. Terkadang kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, tetapi ada anak yang lain yang memiliki kreativitas yang lebih tinggi. Itu justru luput dari pandangan kita. Bisa saja karena anaknya agak sedikit bandel, atau mungkin bisa saja anaknya karena jarang sekolah, tapi dia memiliki kreativitas. Karena dia tidak memiliki kreativitas, sama kita tidak diberi penghargaan, maka dia semakin malas untuk ke sekolah. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya mengurangi motivasi mereka dalam belajar. Ini kesalahan terbesar saya waktu itu adalah selalu memberikan penghargaan kepada satu orang siswa karena saya manut sama ibu kepala sekolah di suatu sekolah tersebut, dan akhirnya anak-anak yang lain motivasi belajarnya turun, kemudian kreativitas mereka menurun, hingga akhirnya saya harus membangun kembali fondasi tersebut untuk anak-anak yang telah hilang semangat belajarnya. Mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini pernahkah memberikan penghargaan kepada anak-anaknya di kelas? Pernah ya? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Mudah-mudahan kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak itu justru menjadi cambuk bagi anak-anak agar mereka dapat berprestasi jauh lebih baik lagi, bukan malah menurunkan prestasi belajarnya. Ya, kita berdoa semoga itu memberikan penghargaan itu tidak membunuh kualitas belajar, tidak membunuh juga kreativitas mereka dalam belajar, dan tidak membunuh semangat mereka dalam belajar. Siap? Oke, terima kasih. Di sini ada bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan dapat diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Memberi pengakuan secara khusus terhadap beberapa siswa itu perlu agar dia merasa, oh iya, aku tuh diakui di sekolah dan aku dianggap ada di sini. Kemudian yang kedua, beri peringatan secara pribadi. Biasanya ini yang sulit kita lakukan. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan atau ada pelajar yang melakukan kesalahan, kita di sini memberikan peringatannya tidak langsung secara pribadi, melainkan secara umum di depan orang lain, dan secara tidak langsung itu dapat membunuh karakter anak tersebut. Yang kedua, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Nah, ini yang harus kita lakukan biar mereka semakin termotivasi dalam belajar. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan secara konsisten, tidak hanya sekali. Bulan ini juara kebersihan dimenangkan oleh yang piket hari Kamis misalkan, tapi cuma satu kali. Kedepannya yang lain semakin termotivasi untuk melakukan piket kelas, tapi tidak ada penghargaan dari kita, maka mereka pun akan semakin menurun semangatnya dalam menjaga kebersihan kelas. Senada yang dikasih penghargaannya juga cuma yang itu aja, ya udah kita gak usah piket aja. Itu kan artinya akan berpengaruh terhadap anak-anak tersebut. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Biasanya orang yang menghargai proses adalah orang yang bisa mendapatkan kesuksesan. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan pramuka. Nah, di sini mungkin ada kakak pembina pramuka, ada Kak Adit, ada Kak Sipa, ada Kak Dina. Ketika pramuka dalam membangun semangat anak, apa yang kakak-kakak lakukan? Pernahkah ketika anaknya melakukan kesalahan, Kak Adit, Kak Sipa, atau Kak Dina menegur anaknya?
Pernah, sudah pasti ya. Kemudian di sini apa yang dihargai oleh kakak-kakak dari para anak-anak pramuka tersebut? Apakah kreativitasnya, kekompakannya, atau semangatnya? Semangatnya, prosesnya, dan itu sangat luar biasa. Setahu saya mengembangkan semangat itu, apalagi dalam pramuka, biasanya alasannya itu aku panas atau aku takut hitam kulitnya. Padahal hitam itu eksotik loh, menarik hitam. Kemudian terima kasih untuk, nah ini kata terima kasih harus disampaikan kepada anak-anak ketika anak tersebut mengikuti kegiatan pramuka dengan semangat. Terima kasih ya Di telah mengikuti kegiatan hari ini dengan sangat semangat dan penuh perhatian ketika akan menyampaikan materi. Apalagi mau jamran hari ini, pekan ini ya, pekan ini jamran. Oke, saya doakan mudah-mudahan jamrannya berjalan lancar dan kita mendapatkan hasil yang luar biasa ketika jamranan. Di sini ada sebuah kasus, ada banyak kasus ya. Nah, di sini ada tindakan guru dan di sini terdapat file yang mengatakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Coba saya cek. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi. Tidak akan terlambat lagi karena dia sering terlambat. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, itu yang pertama. Ya, tolong diingat jawabannya karena nanti kita akan lihat jawaban slide yang berikutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat datang ke sekolah. Hukuman. Ini mah berarti pas saat COVID beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, sampai sejauh ini masih ingat jawabannya dari nomor 1, Ibu, Bapak? Masih ya. Sampai kali hafal gitu ya, sampai di luar ini kepala jawabannya. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol atau pada saat pembelajaran karena bapaknya tersenggol. Konsekuensi. Kemudian murid diperintahkan untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini gimana nih? Oh iya, harusnya murid tidak disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Nah ini gimana? Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Dan inilah jawabannya. Ya. Yang pertama tadi sifatnya hukuman. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman kabayan eta budak ya, menulis di dalam buku tulis sebanyak 100 kali. Berarti dia akan tertinggal jam pelajaran. Kasihan berarti kalau seperti itu. Kemudian hari mengelilingi lapang 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ya ini hukuman. Sekalian olahraga ya biasanya Pak Adit biar sehat. Dan ini yang ketiga tadi juga hukuman. Nah ini konsekuensi ya ketika seorang anak bersalah sudah melakukan atau mencoret kertas temannya, maka dia harus mengganti dengan kertasnya yang baru. Sama halnya seperti ketika seorang anak menumpahkan botol minum di meja tulisnya secara tidak sengaja, maka kita harus mengajarkan kepada anak melakukan konsekuensinya, yaitu membersihkan meja tulis tersebut agar kembali bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman
Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sangat menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya pernah mengalami ketika dihukum, padahal saya baru dicukur. Ini kejadiannya waktu SMA. Guru tuh salah sasaran. Harusnya yang kena razia teman saya, yang diambilnya saya, padahal rambut saya udah rapi. Yang atasnya digunting, padahal rambutnya udah rapi gitu. Akhirnya saya harus ke tukang cukur lagi, ke pangkas rambut lagi, dan merapikan rambut tersebut. Dan itu bukan masalah digunting rambutnya, tapi malunya yang bisa memakan waktu yang cukup lama, sampai ditertawakan sama teman satu kelas. Kamu aja yang dicukur atau yang dipangkas rambut dirazia, apalagi kita yang enggak, hanya gitu. Itu yang pernah saya alami waktu masih SMA. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman, biasanya anak menjadi pembangkang. Dia tidak tahu disiplin. Apa sih disiplin? Kalau anaknya membangkang. Dan kemudian hukuman ini paksaan. Pasti ya, hukuman ini paksaan. Mau tidak mau harus gitu kan. Suka tidak suka ya harus suka, harus mau. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Apalagi hukumannya yang sangat berat, tanpa kita sadari gitu kan. Ayo silakan push up 50 kali misalkan. Kamu lakukan push up-nya sambil dilihat sama orang lain, itu sangat menyakiti fisik dia, juga menyakiti mentalnya. Nah, kemudian konsep diri yang buruk. Ada juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, biasanya itu ketika anak mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu suatu saat harus terjadi, satu waktu, dan tidak selamanya konsekuensi, ya. Kalau tidak melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan konsekuensi apa kepada anak. Kalau prestasinya bagus, berarti konsekuensinya hasil belajarnya juga hasilnya bagus. Kemudian konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, berarti ada efek jerak. Dan kedepannya harusnya kalau waktunya pendek, dia akan kembali berulang seperti biasanya lagi. Kemudian anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi dan yang ketiga ini stimulus tak dapat, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, konsekuensinya ini, kalau kita memberikan aturan yang tepat kepada anak akan mencoba untuk belajar mematuhi aturan. Biasanya kalau kita berkolaborasi dengan orang tua di rumah pun dia akan melakukan perubahan yang baik dengan mematuhi aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Dan yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Itu ya perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kemudian yang berikutnya di sini, apa itu restitusi? Ada yang masih ingat materi-materi sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas tentang materi ini tentang restitusi? Ada yang masih ingat? Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, gitu kan? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan, harusnya kita melakukan restitusi agar anak tersebut ketika kembali ke teman-temannya, ke dalam kelompoknya,
dia bisa tumbuh menjadi karakter yang lebih baik lagi dengan hal-hal yang positif yang diterapkan oleh anak-anak tersebut. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu adalah ciri dari restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika ada hubungan yang terpecah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau satu siswa dengan siswa yang lain, kita sebagai pengajar atau pendidik lebih baik kita mengadakan kegiatan restitusi guna memperbaiki hubungan di dalam kelas agar tercipta sebuah hubungan yang kembali nyaman di dalam kelas. Karena dapat kita rasakan kalau ada masalah dari satu murid dengan murid yang lainnya, maka suasana kelas pun menjadi beda. Seperti yang saya alami sekarang di kelas. Anak-anak secara tidak langsung menekan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu siapa anak yang dimaksud oleh teman-temannya karena tidak nyaman mereka di kelas, ya, tidak usah saya sebutkan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ditawarkan, ayo kamu mau seperti apa untuk perbaiki kesalahan kamu. Ditawarkan, kita tidak memaksa, kamu harus membersihkan toilet. Mau tidak mau, harus mau. Nah, kalau seperti itu kita memaksa. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada diri kita atau diri peserta didik kita. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan ada yang kesiangan, apa yang kamu butuhkan nih agar kamu tidak bangun kesiangan lagi? Misalkan memasang alarm, meminta dibangunkan oleh ibu, tapi jangan dibanjur di kasur, bahaya, takut basah kasurnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, yang berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti lebih menciptakan karakter, bukan menghukum, ya. Dan di sini restitusi fokus pada solusi. Kalau kita melakukan restitusi atau melakukan perbaikan, kita juga akan menawarkan solusi atau mencari solusi bersama dengan peserta didik atau orang yang berselisih paham dengan kita. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah kita tangani, setelah kita panggil dan anak tersebut mengakui kesalahannya, kembalikan lagi kepada kelompoknya agar mereka itu yang melakukan kesalahan tumbuh dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Nah, di sini ada, setelah restitusi ada keyakinan kelas. Di sini ya, pernahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama murid-murid di dalam kelas? Nah, keyakinan kelas ini bisa dikatakan berbeda dengan peraturan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Karena takut ditilang menggunakan helm teh. Atau menggunakan helm teh karena kenyamanan atau keamanan. Yang mana kira-kira? Keamanan. Karena kalau hanya takut ditilang saja, itu ya ketika kita mungkin amit-amit terjadi musibah sama kita, kepala kita itu terlindung dulu dari benturan yang sangat keras. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu COVID. Untuk apa? Menjaga kesehatan agar tidak tertular ketika ada orang yang menderita sakit batuk atau flu. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kebayang dong, lagi ada pelatihan di luar sana, kita kesiangan, malunya luar biasa ya, walaupun kita langsung duduk di belakang, walaupun kita tidak tahu kita dibicarakan oleh orang lain atau tidak ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Ini mah ada penerapan ya, penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kita skip saja karena berhubung waktu juga.
Saya sepintas saja. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Yang paling merah adalah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas, sehingga dengan adanya keyakinan kelas kita akan tumbuh menjadi lingkungan yang positif. Dan kalau misalkan keyakinan kelas kita diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan tumbuh menjadi budaya yang sangat positif. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bertahan hidup, kira-kira seorang manusia bertahan hidup membutuhkan apa sih? Makanan, minuman, tempat tinggal gimana? Dibutuhkan tidak tempat tinggal? Wah, untuk shopping. Iya, ya. Itu biasanya kita untuk bertahan hidup itu yang dasarnya dulu kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh minuman, dan kita butuh tempat tinggal untuk bertahan hidup. Setelah kita bisa mempertahankan hidup kita, biasanya kalau saya pribadi sih membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Sebelum uang kan kita harus disayangi dulu. Kalau kita udah disayangi sama orang lain, kalau saya semangat mencari uang gitu. Iya. Kalau nggak ada uang nggak jadi sayang ya. Curhat itu mah ibu ya. Nggak ada uang abang tuh tenang gitu bu ada. Nah, setelah ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, maka kita tadi ya ada juga yang penuh kesenangan. Kesenangan itu dengan shopping, dengan memiliki uang. Saya mau jajan, saya mau beli baju yang bagus, mau membeli tas yang branded, atau motor mau punya 10 misalkan. Kemudian seseorang bertahan hidup juga membutuhkan penguasaan. Kalau penguasaan biasanya kalau di kelas yang saya lihat, seorang peserta didik ingin menunjukkan dirinya diakui, ingin memiliki penguasaan, maka dia bisa dikatakan kalau dalam bahasa kasar menjajah orang lain, memerintah kepada orang lain, atau bahkan dia pun berani meminta hak orang lain untuk dimiliki oleh dirinya karena dia merasa menjadi seorang penguasa. Dan yang terakhir kebebasan. Semuanya pasti sama, ingin memiliki kebebasan, tidak ingin tertekan, ingin menikmati hidup, ingin shopping. Apalagi kalau uangnya unlimited, wah ini menjadi kebebasan yang luar biasa nih. Mungkin ke luar negeri pun jadi ya kalau punya uang banyak mah. Materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini posisi kontrolnya yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, di posisi manakah kita berada? Teman ya. Pemantau ya. Manajer ya. Bolehkah kita menempatkan diri kita sebagai penghukum? Sesuai dengan kondisi. Bolehkah kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah? Disesuaikan. Karena kalau seorang anak tidak merasakan dirinya bersalah, maka kedepannya dia akan menjadi selalu ingin menang sendiri karena dia tidak pernah merasa disalahkan dan karena dia tidak pernah merasa bersalah, gitu kan. Terus, ya aku tuh gak mau kalah. Nah, sebagai teman, biasanya anak-anak itu, apalagi kalau kelas tinggi, kita menempatkan diri kita sebagai temannya itu, mereka itu akan senang. Kalau kelas bawah biasanya sebagai teman, menganggap sebagai teman itu berani memeluk kepada gurunya. Kalau kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 biasanya menjadikan guru sebagai teman, biasanya sok curhat. Pak, dia punya gebetan, atau Pak aku mau curhat. Nah gitu.
Kemudian kalau pemantau, kita memantau perkembangan anak kesehariannya di sekolah seperti apa, kemudian dengan keluarganya juga bagaimana, sehingga menciptakan sebuah kenyamanan dalam belajar dirinya. Dan manajer, jadi ketika ada masalah, kita harus mencoba menangani masalahnya dengan cara menawarkan solusi yang kita berikan. Dan ini akan berkaitan dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang ini, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi ada 3 langkah yang diperlukan dalam melakukan segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi ini kita terapkan ketika menangani anak yang selalu datang terlambat, atau anak yang bisa dikatakan mempunyai masalah dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Di sini menstabilkan identitas. Untuk tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kira-kira yang sempurna siapa? Yang menciptakan kita, ya tentunya Allah Ta'ala. Kemudian bapak atau ibu juga buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kalimat-kalimat yang biasanya digunakan oleh seorang guru untuk menstabilkan identitas. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan atau ibu di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan ketika ada seseorang atau peserta didik kita yang merasa atau melakukan kesalahan di dalam kelas. Langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas dengan cara membuat anak tersebut merasa gagal karena telah berbuat salah, jadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas dalam melaksanakan restitusi segitiga restitusi ini, kita juga harus memvalidasi kesalahan terlebih dahulu atau validasi kebutuhan. Nah, di sini tujuannya adalah membantu murid mengenal basic atau membutuhkan apa, kebutuhan dasar apa yang harus mereka penuhi. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Di sini seorang guru pasti berkata dalam menangani masalah tersebut, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kita menenangkan anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, dia akan menjawab, apakah butuh kasih sayang, butuh penguasaan, dan lain sebagainya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik. Dan di sini juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, biasanya kalau kesal sama orang dan mau sesuatu itu, kalau tidak diberikan oleh temannya, ya dipukul anaknya. Padahal kalau misalkan kita berikan arahan, coba kamu minta baik-baik kepada teman kamu, pasti teman kamu tersebut juga akan memberikannya, tidak harus memukul. Dan yang terakhir, dalam segitiga restitusi ini, kita harus menanyakan keyakinan. Kalau di dalam kelasnya sudah ada keyakinan kelas, maka ini bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya dengan anak-anak atau peserta didik kita. Di sini tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita sebagai guru
ada beberapa kalimat pilihan yang bisa kita lakukan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai apa nih yang telah dilakukan tersebut? Apa nilainya yang dipercayai yang ada dari kejadian yang telah terjadi itu? Kemudian yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ditanya dulu kesepakatannya apa nih, kesepakatan kelas kita atau sekolah kita. Kemudian kelas yang ideal itu kamu mau seperti apa? Biar kamu yang tidak melakukan kesalahan lagi, biar kamu bisa jauh lebih baik lagi. Kemudian di sini kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apakah anak yang membangkang kepada orang tua, anak yang jauh lebih baik, anak yang ingin berprestasi, atau ingin menjadi anak yang kedepannya menjadi orang yang sukses? Ini perlu kita lakukan. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Biasanya ketika kita melakukan sebuah segitiga restitusi, kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Karena kita mencari identitas kesalahan, memvalidasi kebutuhan, dan tentunya juga menanyakan keyakinan dan memberikan solusi agar si anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau ini mah ada contoh penerapan segitiga restitusi ya. Nah, ini pernah saya juga tapi tidak saya masukkan ke sini, ada di channel YouTube saya kalau berkenan melihat nanti. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, ya terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan dengan adanya materi seperti ini, kedepannya kita bisa menjadi staf pendidik yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Riki. Sudah menyampaikan pemaparannya cukup jelas dan gamblang mengenai budaya positif ya, segitiga restitusi dan lain-lain. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian sudah kita laksanakan melalui pembukaan hingga sampailah kepada akhir. Kita tutup kegiatan diseminasi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari moderator. Billahi sabilil haq wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.